Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di ibadah raya online GBI City of Love. Kami percaya sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Jemaat City of Love dalam keadaan sehat, dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus. Kami menyambut Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama kami. Semoga Bapak Ibu dijamah oleh Roh Kudus dan mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur atau minuman berwarna. Lebih penting, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan dan kedaulatannya atas kita. Selamat beribadah. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sangat baik bagi kami. Bukan hanya di saat-saat yang terbaik Tuhan, tapi Engkau teramat sangat baik justru di saat keadaan kurang baik Tuhan. Tuhan, izinkan kami mengalami kembali betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa berkuasanya nama-Mu Yesus. Nama Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, terima kasih. Nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta Yesus. Oh, nama-Mu kami tinggikan Yesus, kami muliakan. Engkau jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku nikmati kehadiran-Mu Bapa Yesus Tuhan. Amin Tuhan, haleluya, 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 haleluya Yesus. Nama-Mu Tuhan berkuasa mulia, haleluya, amin Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, inilah rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semua sama-sama katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Oh Tuhan, inilah rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan,
Haleluya Tuhan. Mari saudara, untuk Anda yang masih duduk ataupun berbaring, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau melompat, kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Terlalu amat sangat baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin.
gonna be afraid, 'cause these waves are only waves. Oh, I'm not gonna be afraid. I'm not gonna be afraid. I'm not gonna fear the storm. You are greater than its roar. I'm not gonna fear the storm. Oh, I'm not gonna fear it all, yeah. Oh, peace, be still. Say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Oh, peace, be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace, peace over me. Oh, Jesus, let your peace come then. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Said, let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. So let faith rise up, let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Oh, let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Oh, peace, be still. Say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Lord, peace, be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace, peace over me. Say peace, peace, peace over me. Oh, Lord Jesus, you're the God of peace, Jesus. Oh, your peace in storm, you're righting every wrong, Jesus. Oh, yeah, we receive it, we receive it, Jesus. Oh, hallelujah. Let a peace come and wash over the kneelers. Oh, we press into you, Jesus. Oh, Jesus, you make our hearts stay calm. You increase the strength of your children. Oh, let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Say, let faith rise up, let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. One more time, let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith
still, I will be still, Lord Jesus. Oh, oh. Pada hari ini kita dilayani oleh gembala kami, Bapak Pendeta Timothy Abraham. Tema pada bulan Oktober ini adalah Reborn. Pada hari ini, Pastor Tim akan mengajar kita tentang follow through. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, Engkau mau memberkati ya Bapa, Engkau tuntun, Kau jaga ya Tuhan, Kau lindungi ya Bapa para jemaat City of Love ya Tuhan Yesus. Kau cukupi ya Tuhan, berikan mereka ya Bapa berkat yang melimpah ya Tuhan Yesus. Di hari-hari ya Bapa yang sulit ini ya Bapa, tangan-Mu ya Bapa yang akan menuntun mereka ya Bapa kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Dalam keluarga mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Dalam ya Tuhan mereka berhubungan ya Bapa dengan teman-teman, dengan orang lain di dalam komunitas ya Bapa, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk kesembuhan ya Bapak orang-orang ya Bapak yang sakit ya Bapak, khususnya ya Bapak untuk sakit COVID ya Tuhan Yesus. Berikan mereka pengharapan ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan mujizat-Mu ya Bapak, agar mereka ya Bapak tambah hari ya Bapak bertambah baik ya Bapak, dan mereka akan disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan juga ya Bapak kekuatan ya Bapak untuk para dokter dan perawat ya Tuhan. Untuk bungkus mereka ya Bapak, agar mereka dapat ya Tuhan merawat dengan baik ya Bapak. Tuhan, berikan ya Bapa mereka kasih-Mu ya Bapa. Curahkan ya Bapa belas kasihan-Mu ya Bapa kepada mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, agar ya Tuhan orang-orang ini ya Bapa akan dilawat ya Tuhan Yesus, dan merasakan ya Bapa kesembuhan ya Tuhan, kesembuhan ilahi daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemulihan ekonomi ya Bapa di bangsa ini ya Bapa, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa, segala ya Bapa kekurangan ya Bapa Engkau akan cukupi ya Tuhan. Segala kemiskinan ya Bapa Engkau akan mentambahkan kaya ya Tuhan. Kau ya Tuhan membuat mereka tertawa ya Tuhan Yesus melihat berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan minta ya Bapa campur tangan-Mu ya Bapa. Segala yang macet ya Bapa Engkau ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan pintu yang terbuka ya Tuhan Yesus. Tuhan untuk usaha-usaha ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang Bapa yang kekurangan ya Bapa Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa nama-Mu ya Bapa akan ditinggikan ya Bapa di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Pastor Tim ya Tuhan, dan juga ya Bapa keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa gembala kami ya Tuhan Yesus. Berikan ya Bapa pelayanan yang lebih lagi ya Bapa. Berkati ya Bapa, tutup bungkus ya Bapa. Berikan sukacita damai sejahtera ya Bapa dalam hatinya ya Bapa. Luputkan ya Tuhan Yesus dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa ini ya Bapa, bangsa Indonesia ya Bapa. Sebentar lagi ya Bapa, kami juga ya Bapa akan melaksanakan pilkada ya Bapa di daerah ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kedaulatan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk kedamaian daripada-Mu ya Bapa, keamanan daripada-Mu ya Bapa turun ya Tuhan atas negara ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Bapa, pemerintahan ya Bapa, para menteri ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Tuhan, TNI, Polri sekalipun ya Bapa, roh yang takut akan mereka ya Bapa turun ya Tuhan ke atas ya Bapa para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa Engkau suka ya Bapa, Engkau cinta ya Tuhan atas bangsa ini Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa belas kasihan-Mu ya Bapa, agar keselamatan-Mu ya Bapa melanda ya Bapa bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ya Bapa, pada hari ini ya Bapa Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi ya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Buka hati kami ya Bapa, ya Tuhan, agar kami ya Tuhan menerima biji firman-Mu ya Bapa, dan akan menjadi berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Peace, be still. Say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Lord, peace, be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace,
Welcome to City of Love Church. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan pesan tentang follow through. Dalam bahasa Inggris, follow through kesamaannya dengan kata carry on, push on, keep up, atau extend. Dalam bahasa Indonesia artinya melaksanakan, meneruskan, melanjutkan. Nah, saudara, saya percaya kita semua harus melanjutkan atau meneruskan. Kita nggak boleh berhenti di tengah jalan. Kita tidak boleh ragu-ragu. Di dalam Alkitab, seorang murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, yaitu Petrus. Pada waktu itu Petrus sedang berjalan di atas air, kemudian dia mulai ragu, dia mulai terasa angin meniup dia, sehingga dia akhirnya kurang percaya, sehingga akhirnya dia menjadi tenggelam, saudara. Tetapi tangan Tuhan menolong Petrus, memegang Petrus. Nah, saudara, artinya kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh berhenti di tengah jalan. Kita harus lanjutkan sampai pada akhirnya. Nah, saudara, saya ingat pada waktu saya pernah ikut kursus tenis, saudara. Saya nggak pernah lupa dan saya bukan seorang yang ahli tenis. Sampai hari ini saya nggak ahli dalam berolahraga tenis. Tetapi saya nggak pernah lupa apa yang diajarkan oleh guru saya, yaitu dia bilang, pada waktu engkau main tenis, waktu engkau melakukan pukulan, engkau harus melakukan dengan follow through. Saya nggak pernah lupa istilah ini, follow through. Seperti ini, saudara, follow through artinya tidak boleh ragu-ragu dan harus terus sampai. Jadi seperti ini kurang lebih. Harus sampai ke belakang. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena pada waktu engkau berhenti, tidak memukulnya sampai ke belakang, bola itu tidak akan sampai ke daerah lawan, tapi bola itu akan tersangkut di net. Saudara, follow through berbicara, kita nggak boleh berhenti, kita nggak boleh ragu, saudara. Kita harus lanjutkan. Saudara, saya percaya proses Tuhan belum selesai. Proses Tuhan sedang berlangsung. Karena itu tema bulanan kita adalah reborn. Di dalam Yohanes 3 ayat 5, Tuhan berbincang-bincang dengan Nikodemus. Pada waktu itu Tuhan bilang sama Nikodemus, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, saya percaya air berbicara kasih, karena pada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria bahwa, kalau engkau minum daripadaku, bukan minum dari air, dari sumur itu. Engkau minum daripadaku, dan ini berbicara kasih, karena perempuan Samaria ini, tanda kutip dia krisis kasih, saudara. Dia tidak bisa mendapatkan kasih dari pernikahannya, dia sudah menikah 5 kali, dia kekurangan kasih, tidak mendapatkan kasih dari pasangannya, bahkan akhirnya dia tidak mau menikah lagi, dia hanya tinggal bersama dengan seorang pria. Saudara, dia krisis kasih dan Tuhan menawarkan, kalau engkau menuntut kasih dari dunia ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum daripadaku, artinya engkau menerima kasih daripadaku, maka engkau akan dipulihkan. Engkau akan mengalami pemulihan, kemudian tidak berhenti di situ, dari dalam hatimu akan jadi sumber atau mata air yang akan mengalirkan kasih, sehingga engkau bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Dan itulah yang membuat perempuan Samaria ini mengalami pemulihan. Akhirnya setelah itu dia bisa mengasihi dan memenangkan banyak jiwa. Saudara, saya percaya proses Tuhan belum selesai, saudara. Kita harus kembali dilahirkan kembali. Kita harus mengalami pemulihan. Kita harus kembali dalam kandungan Tuhan, untuk kita menerima kasih, supaya kita dipenuhi kasih dan kita bisa mengasihi sesama kita. Karena itu
apa yang saya mau sampaikan hari ini tentang follow through adalah dari 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Nah, apa hubungan follow through dengan iman, pengharapan, dan kasih? Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memulai dengan iman. Ya, tanpa iman kita nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita nggak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Karena itu kita harus mulai dari iman. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai hanya percaya atau sampai dengan iman saja. Tapi kita harus teruskan dari iman kita mempunyai pengharapan. Dan kemudian jangan berhenti juga di pengharapan, supaya kita bisa sampai kepada yang terbesar, yaitu kasih, saudara. Karena tujuan kita adalah sampai kepada kasih. Saudara, saya akan mulai bahas satu persatu, mulai dari dasarnya dulu, mulai dari iman dulu. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1 berbicara adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini kita bisa lihat bahwa iman adalah dasar dari pengharapan. Jadi tanpa iman kita nggak mungkin punya pengharapan. Saudara, iman dikatakan dasar atau kita tahu sebuah dasar berarti itu yang sangat penting, tetapi itu adalah yang awal, saudara. Dan iman juga dikatakan oleh firman Tuhan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, kita tahu biji sawi adalah sesuatu yang kecil, seperti titik seperti itu, engkau akan memindahkan gunung permasalahan dalam hidupmu. Berarti kita bisa lihat bahwa dari hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil, bukan sesuatu yang besar dulu, tapi mulai dari dasar, mulai dari sesuatu yang kecil, kita akan sampai dari yang terbesar, yaitu kasih. Dari yang kecil, kita akan sampai terus naik dan naik menjadi yang terbesar, yaitu kasih. Saudara, hari-hari ini saya percaya, bahkan saya mengajak kita semua untuk kembali meriset hidup kita. Saudara, apakah kita mempunyai iman? Karena iman adalah dasarnya. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Saudara, banyak orang menganggap dirinya beragama Kristen. Setiap hari Minggu mereka ke gereja, tetapi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Ditulis dalam Alkitab di 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya mereka hari Minggu beribadah, mereka hari Minggu ke gereja, tetapi di hatinya mereka nggak percaya akan firman Tuhan. Mereka tidak percaya akan kuasa firman Tuhan. Saudara, saya percaya itu yang terjadi. Akhirnya sejak bulan Maret, Tuhan menyetop kegiatan gereja. Ibadah offline di stop, saudara. Tuhan mau kita meriset kembali, mencek diri kita. Karena kekristenan sebagai anak Tuhan bukan berbicara pergi ke gereja setiap minggu, tapi tanpa iman, tanpa percaya. Saudara, karena itu ini hari-hari ini kita harus dilahirkan kembali, mulai dari iman, mulai dari percaya. Karena ini adalah dasarnya. Iman atau percaya adalah dasar untuk akhirnya kita memiliki pengharapan. Nah saudara, dalam Alkitab, pada waktu Tuhan Yesus mulai merekrut murid-muridnya. Itulah pelayanan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu merekrut murid-muridnya. Saudara, ada satu orang yang direkrut namanya Filipus. Nah, Filipus ini dia mengajak temannya namanya Nathanael. Di dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 51 dikatakan, Filipus mengajak Nathanael. Dia bilang sama Nathanael, kami telah menemukan Mesias yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Namanya Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Saudara, Nathanael bilang sama Filipus begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saya percaya ini satu perkataan tidak percaya.
satu perkataan yang ragu. Nggak mungkin ada yang baik dari Nazaret. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kemudian Filipus bilang sama Nathanael, kalau kamu nggak percaya, lihat aja sendiri. Saudara, pada waktu Filipus mengajak Nathanael ketemu Yesus, Yesus melihat Nathanael, Yesus berkata demikian, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, Nathanael tambah bingung, saudara. Dia bilang lagi sama Tuhan Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Ketemu aja belum pernah. Kenapa Yesus bisa bilang bahwa dia adalah seorang Israel yang sejati, bahkan tidak ada kepalsuan di dalam hatinya? Dan Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa terjadi hanya dengan perkataan ini. Tiba-tiba Nathanael, dia teriak, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, bayangkan dari orang yang ragu, orang yang tidak percaya, orang yang dia katakan nggak mungkin Mesias itu dari Nazaret, berarti dia tidak percaya atau ragu. Tapi tiba-tiba dia berubah hanya karena Tuhan mengatakan bahwa aku melihat engkau di bawah pohon ara. Dan Yesus mengatakan demikian. Hanya karena aku berkata padamu bahwa aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau langsung percaya, bahkan engkau memuliakan Tuhan. Maka Tuhan bilang, karena engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bahkan aku berkata kepadamu di ayat 51, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita, saudara. Hari-hari ini mungkin banyak orang ragu. Hari-hari ini banyak mungkin kita orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan menjadi kurang percaya. Tapi biarlah kita belajar dari Nathanael. Hanya karena firman, hanya karena perkataan Tuhan, dia dirubahkan, dia percaya, bahkan dia memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya mengajak kita, jadilah anak Tuhan yang mudah percaya dengan firman Tuhan. Saya percaya kita banyak mendengar firman Tuhan. Karena itu hari-hari ini jangan karena keraguanmu engkau menjadi keras hati. Sehingga engkau dengar firman, engkau tetap nggak percaya. Tapi jadilah orang yang mudah percaya dengan firman Tuhan. Kita tidak mudah percaya dengan berita, apalagi berita yang tidak benar. Tapi biarlah kita mudah percaya dengan firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman Tuhan, walaupun hanya sepatah kata yang Tuhan katakan, biarlah kita mudah percaya seperti Nathanael. Kita akan memuliakan Tuhan, engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Apapun yang mungkin secara mata kami melihat tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami tetap percaya akan firman-Mu. Saudara, biarlah kita menjadi Nathanael. Waktu Nathanael percaya seperti itu, Tuhan bilang, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Saudara, saya percaya waktu kita mulai dari dasar iman, mulai dasar dengan percaya dengan hal-hal yang kecil. Sekali lagi, iman sebesar biji sawi berbicara hal yang kecil, bukan hal yang besar. Hanya dengan perkataan Tuhan yang singkat, hanya perkataan Tuhan yang sederhana, hanya firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita percaya, maka Tuhan bilang, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Bahkan engkau akan melihat langit terbuka, engkau akan melihat pertolongan dari Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Dimulai dengan iman atau percaya. Itulah dasar, itulah hal yang kecil. Saya sering mendengar banyak hamba Tuhan mengatakan, untuk membuka pintu yang besar, tetap kuncinya hanya kecil, cukup satu kunci yang kecil. Jadi pintu yang besar nggak perlu kunci yang besar. Ya, artinya untuk menghadapi masalah yang besar, kita nggak perlu memiliki kunci yang besar atau iman yang besar. Iman sebesar biji sawi saja, kita bisa membuka pintu berkat dari Tuhan. Karena itu, mulailah dengan iman, mulailah dari hal yang kecil. Karena ini ada dasarnya. Nah, setelah iman, kita masuk dalam pengharapan, follow through. Jangan berhenti hanya dengan iman.
Tapi kita harus lanjutkan, kita harus laksanakan, kita harus tindak lanjuti. Kita harus keep up, saudara. Pengharapan, kita bisa lihat dari Ibrani 6 ayat 19. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, saya percaya dikatakan firman Tuhan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh berbicara jangkar. Saudara, jangkar adalah satu bagian dari sebuah kapal yang sangat penting. Apa gunanya jangkar? Jangkar adalah pada waktu kapal itu berhenti, baik di tepi laut atau di tengah laut, supaya jangkar itu dimasukkan dalam air atau dilepaskan, atau dikatakan dilabuhkan, maka kapal itu tidak akan terombang-ambing. Saudara, pengharapan setelah kita punya iman, dasarnya kita masuk dalam pengharapan. Pengharapan berbicara kita tidak terombang-ambing. Saudara, kita perlu pengharapan hari-hari ini. Setelah kita percaya, setelah kita punya iman, kita perlu pengharapan supaya kita nggak terombang-ambing. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum melihat jalan keluar, walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan mungkin, atau belum melihat jawaban doa kita, tapi biarlah kita tidak terombang-ambing, tapi kita tetap steady, kita tetap percaya. Nah, saudara, seorang yang bernama Abraham, dia bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ditulis dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dikatakan. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan Tuhan, yaitu demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Abraham, kalau dia melihat dengan matanya atau secara manusia, dia tidak punya dasar untuk berharap. Karena secara kenyataannya dia sudah tua. Istrinya Sarah pun sudah tua. Mereka secara manusia atau secara pikiran manusia atau secara kasat mata tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Tetapi yang luar biasa, walaupun dia tidak bisa melihat dengan mata jasmani, dia mau melihat dengan mata iman. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasarnya. Jadi kalau dia mau berharap itu tidak ada dasarnya karena dia kenyataannya sudah tua. Tapi karena iman, dasarnya adalah iman, dia mau tetap berharap juga. Jadi walaupun tidak ada dasar, tidak ada yang dapat dilihat secara manusia, tapi dia tetap percaya dengan imannya. Karena dia sudah mulai dengan iman, dengan percaya, saudara. Dan dia pegang janji Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia pegang, saudara. Ya, dia pegang janji Tuhan. Jadi walaupun dia tidak melihat, tapi dia melihat dengan mata iman. Dia melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, jadi dia tetap, walaupun tidak ada dasar berharap, tapi dia tetap berharap. Saudara, saya mau cerita, saudara, pada tanggal 17 Agustus yang lalu, saya suka main sepeda atau suka goes. Saya ikut dalam satu komunitas, saudara, komunitas sepeda. Saudara, tapi sebetulnya pada waktu itu ada diumumkan di grup WA bahwa akan ada goes dalam kota, namanya Goes Merdeka, saudara, hari itu. Dan hari itu saya pikir saya pengen ikut, ya. Tapi saya mau cerita dulu, saudara, bahwa saya sudah lama tidak goes yang jarak jauh, saudara. Saya hanya di kompleks saja. Saudara, saya juga nggak cek dulu. Itu salah saya sendiri, saya nggak cek ini mau goesnya kemana, berapa kilometer, saudara. Jadi saya pokoknya ikut aja. Nah, saudara, pada waktu itu saya kumpul, kita start dari rumah, saya jalan, naik sepeda langsung. Kemudian kita kumpul di Jalan Panjang, saudara. Di satu tempat. Nah, kemudian kita start dari situ. Saudara, kita jalan, saudara. Saudara, mungkin saya ceritakan jalan-jalannya supaya saudara bisa bayangkan seberapa jauh saya goes hari itu, saudara. Jadi dari Jalan Panjang kita terus ke arah Permata Hijau, kemudian arteri Pondok Indah sampai ujung perempatan Lebak Bulus dan kita ke kiri,
kiri pada waktu itu sudah tahu Citos ya. Jadi lewat Citos, Cilandak situ, Simatupang ya. Terus sampai akhirnya kita belok ke Antasari, saudara. Antasari, kemudian dari situ kita naik ke jalan yang di atas itu, flyover. Kita lewat situ sampai turun, setelah Antasari kita turun daerah sekitar Kemang situ ya, saudara. Kemudian kita belok ke, saya kurang tahu nama jalannya, cuma akhirnya tembus-tembus Mampang. Kemudian dari Mampang kita masuk ke Rasuna Said. Dari Rasuna Said kita kemudian di Menteng, kita belok ke arah Sudirman. Dari Sudirman kita naik Semanggi, kemudian ke arah Gatot Subroto sampai ke MT Haryono. Saya ingat karena di situ ada gedung kantor saya dulu di Wisma Indomobil. Jadi kemudian kita MT Haryono turun ke Otista, kemudian terus sampai akhirnya ke kiri lagi itu ada jembatan, saudara. Saudara tahu ya daerah situ dari Kasablanka, kemudian kita naik jembatan. Saudara, kalau naik mobil enteng, saudara. Tapi kalau naik sepeda, tanjakan-tanjakan itu cukup berat, saudara. Jadi kita naik jembatan sampai berapa kali jembatan, sampai akhirnya sampai depan kota Kasablanka, naik. Itu saya sudah mulai kecapean, saudara. Ya, sudah mulai capek, tanjakan, saudara. Nah, kemudian itu di atas flyover yang bisa lewat sampai depan Gedung Sampurna. Kita turun di City Walk, muter balik. Saudara, dari situ kita naik lagi jembatan. Terus sampai ujung, saya nggak tahu itu, saya waktu melihat ini, kayaknya belum pernah saya ke daerah ini. Tiba-tiba ujung-ujungnya tuh seperti di bypass, saudara. Jadi naik jembatan berapa kali, sampai akhirnya naik flyover berapa kali, sampai ujung, saya lihat nih kayak bypass. Dan benar, saudara, ternyata itu sudah dekat Sunter Kelapa Gading, saudara. Dari situ masuk lagi ke arah Danau Sunter, kemudian ke arah Kemayoran, saudara. Nah, saudara, itu sudah berlangsung kurang lebih hampir 3 atau 4 jam, mungkin 4 jam, saudara. Ya. Dan di situ saya merasa kelelahan yang luar biasa, panas. Bahkan saya rasakan kayaknya kaki kanan saya sudah mulai kram, saudara. Nah, sampai di situ akhirnya ada beberapa orang mau makan di situ, di daerah Pademangan, saudara. Dan saya tidak berani untuk makan di situ. Saya pikir, wah, rame di situ, saya mau pulang saja. Dan kebetulan ada beberapa orang yang rumahnya di daerah Jakarta Barat yang mau bareng dengan saya pulang, saudara. Kita kurang lebih berlima, saudara. Dan pada waktu itu saya merasa kaki saya itu udah kram. Rasanya udah nggak bisa muter. Jadi waktu dipaksa itu rasa cengkram seperti itu. Nggak bisa muter lagi, saudara, yang sebelah kanan. Dan saudara, saya pelan-pelan. Kemudian saya bilang sama beberapa teman itu yang kita pulang bareng. Wah, kayaknya kaki saya kram. Oke, kalau gitu kita pelan-pelan aja. Saudara, saya putar pada waktu itu. Nah, saudara, secara manusia saya rasanya wah nggak sanggup. Kalau ini bukan zamannya ada pandemi, saya sudah cari taksi, saudara, ya, atau Grab. Tapi wah, ini saya nggak mau pakai taksi. Ya mungkin kita nggak mau, saya nggak mau naik mobil yang dari umum, mobil kendaraan umum, saudara. Karena itu saya paksakan saja. Saudara, kita lewat Gunung Sahari, kemudian mulai lewat Istana Merdeka. Wah, waktu itu jalan ditutup karena itu hari 17-an ada upacara di Istana Merdeka. Saudara, wah, muter-muter di situ, saudara. Akhirnya lewat Gambir, Kedutaan Amerika, terus akhirnya ke arah Tanah Abang, kemudian Tomang, saudara. Nah, saudara, rasanya begitu capek. Nah, saudara, tapi dari Gunung Sahari, apa yang membuat saya percaya, saya masih punya iman. Saya percaya Tuhan jaga saya. Saya pasti selamat, yaitu iman. Tetapi saya nggak mau berhenti di iman. Saya mau punya pengharapan, saudara. Jadi saya nggak mau hanya berhenti percaya, ya saya percaya pasti saya selamat, saya akan sampai rumah. Tapi saya sekarang sedang berjuang. Bagaimana saya bisa sampai ke rumah? Saudara, apa yang saya bayangkan pada waktu itu? Saya membayangkan istri saya yang saya kasihi itu menunggu saya. Saya membayangkan istri saya itu akan menyambut saya sampai rumah. Saya bayangkan seorang yang mencintai saya, yang mengasihi saya, menunggu saya. Dan itu benar-benar membuat saya memberi kekuatan, saudara. Walaupun kaki kram, saudara. Tapi saya membayangkan istri saya akan menyambut saya di rumah. Seorang yang mengasihi saya, menunggu saya di rumah. Saya harus
terus walaupun pelan saya akan memutar, saya akan terus menggoes ini sepeda saya, saudara. Saudara, yang paling berat adalah waktu masuk ke pinggir tol, kita lewat Taman Anggrek pinggir tol. Nah, teman-teman saya ini akhirnya mungkin saya terlalu pelan, akhirnya ditinggal saya, tinggal sendirian, saudara. Nah, itu yang paling berat, waktu tidak ada lagi yang mendampingi saya, tidak ada lagi yang nungguin saya, sudah tidak ada lagi yang mau tinggal saya sendiri. Tetapi tetap, saudara, tetap yang memberi kekuatan atau memberi semangat saya untuk terus melanjutkan, tidak berhenti di tengah jalan adalah saya mengingat ada seorang yang menunggu saya, seorang yang mengasihi saya. Saudara, kalau mungkin di jalan, saudara pernah lihat billboard atau kadang-kadang tulisan di truk gitu ya. Dikatakan, kalau saudara biasa di luar kota tuh, ada billboard yang berkata, hati-hati di jalan, anak istrimu menunggu di rumah. Nah, saudara, saya bayangkan istri saya akan menyambut saya. Wow, kamu keren, kamu goes kamu berapa kilo. Saudara, itu udah hampir 100 kilo. Bahkan mungkin sudah mencapai 100 kilometer, saudara. Saya percaya kalau 100 kilometer itu dari Jakarta sampai kemana ya? Mungkin sampai ke Bandung, ya. Bisa saja mungkin ya, 100 kilo. Nah, saudara pada waktu itu, saya terus membayangkan ada seorang yang mengasihi saya, ada kasih. Saudara, saya akan sampai pada kasih seorang yang mengasihi saya. Karena itu membuat saya memiliki pengharapan. Tidak ada dasar untuk berharap karena saya nggak sanggup sebetulnya, tetapi karena saya melihat, ya, saya melihat secara iman bahwa seorang yang mengasihi saya menunggu di rumah. Kemudian saya akhirnya, benar saudara, saya bisa sampai di rumah, saudara. Saudara bisa lihat, ini ada foto waktu saya sampai di rumah, istri saya langsung menyambut saya, bahkan dia foto saya, saudara. Ya, saya ceritakan, aduh, capek banget. Ini 105 kilometer, saudara, 5 jam. Saudara biasa lihat, di sini ada rute, di foto ini ada rute dari perjalanan saya sampai keliling Jakarta, sampai dari Jakarta Barat, Timur, Selatan, sampai ke utara juga. Keliling, saudara, total 100 km selama 5 jam, saudara. Saya di atas sepeda. Dan akhirnya saya bisa sampai di rumah karena saya bukan hanya percaya, bukan hanya punya iman, tapi saya punya pengharapan bahwa saya akan ketemu dengan kasih seorang yang mengasihi saya, yaitu istri saya pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, akhirnya saya sampai di rumah dan saya bisa finish, saudara. Nah, saudara, artinya jangan berhenti sampai hanya di iman, karena kita harus mulai dengan iman, tapi kita harus terus sampai kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan juga jangan berhenti, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi biarlah kita tetap percaya, melihat dengan mata iman. Dan Abraham, dia walaupun tidak melihat dengan kasat mata, tapi dia melihat firman Tuhan, melihat janji Tuhan sebagai satu pengharapan, bahwa demikianlah nantinya banyaknya keturunanmu. Dan itu dia membuat dia tetap berharap. Saudara, yang ketiga, ujung-ujungnya bukan duit, saudara. Ujung-ujungnya adalah kasih. Jadi waktu kita follow through, kita berhenti, kita mulai dari iman, kemudian kita memiliki pengharapan, kita akan sampai kepada kasih. Saya percaya kasih itu berbicara Tuhan sendiri. Ya. Saudara, kalau ikut Tuhan, kita jangan berhenti untuk, kita jangan ikut Tuhan untuk cari duit atau cari berkat. Tapi biarlah kalau ikut Tuhan ujung-ujungnya adalah Tuhan sendiri. Ujung-ujungnya adalah kasih. Mari kita keep up, terus naik sampai kepada kasih. Saudara, karena yang paling besar dikatakan adalah kasih. Saudara, Roma 8 ayat 28 berbicara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tahu sekarang, mungkin tadinya kita nggak tahu, tapi hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan juga dalam proses yang kita alami hari-hari ini, Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan.
bukan untuk mendatangkan kecelakaan buat kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Karena ujung-ujungnya adalah kasih. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ada orang yang mengatakan, mana kebaikan Tuhan? Ini tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Karena firman Tuhan bilang, ini hanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu tadi kembali lagi follow through. Mulai dari iman, pengharapan, jangan berhenti. Karena kita akan sampai kepada yang terbesar. Kita akan sampai kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita bisa sepakat dengan Tuhan. Kita bisa setuju dengan Tuhan. Bahwa ini semua akan mendatangkan kebaikan. Saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk apa yang terjadi dari bulan Maret sampai hari ini. Ini untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua, saudara. Yaitu kita bukan hanya menjadi orang Kristen, kita bukan hanya menjadi anak Tuhan yang hanya secara lahiriah beribadah, tetapi dari hati kita, kita memiliki iman, memiliki dasar kepercayaan, kemudian dari dasar ini kita naik memiliki pengharapan, sehingga dengan pengharapan ini kita bisa lanjutkan ini semua, kita bisa kembali dilahirkan di dalam kasih dan di dalam roh. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sampai ketemu Tuhan. Seperti perempuan Samar itu ketemu dengan Tuhan, mengalami kasih, dipulihkan, dan menjadi alat Tuhan untuk menjadi orang yang memenangkan jiwa. Saya percaya saudara, Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus besar-besaran untuk memperlengkapi kita semua untuk memenangkan jiwa. Karena itu saudara, saya percaya sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita akan tahu, kita akan sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan kehendak atau kemauan Tuhan. Saudara, kalau kita diberi hadiah oleh seseorang karena dia mengasihi kita, saya percaya, atau kita yang memberi hadiah, saya percaya bukan apa yang kita mau, tapi apa yang disukai oleh orang yang akan kita beri hadiah. Itu, waktu kita memberi hadiah pasti kita memberi sesuai yang disukai oleh yang kita beri, bukan sesuai yang kita mau. Demikian juga saudara, saya percaya waktu kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita, saudara. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita setuju. Tuhan, saya percaya hari-hari ini Engkau sedang maunya Engkau atau kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Maria berbicara kepada Tuhan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Saudara, reborn. Berbicara kita dilahirkan kembali dari air, yaitu berbicara kasih dan Roh Kudus. Hari-hari ini, mari jangan berhenti hanya di iman atau percaya. Tapi untuk melanjutkan, untuk sampai kepada kasih, kita harus punya pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, saudara. Waktu kita tetap berharap dengan firman Tuhan, kita bisa melihat dengan mata iman, maka kita akan lanjutkan ini semua, kita akan berjalan bersama-sama, dan kita akan sampai ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan, Tuhan sendiri akan memberikan pemulihan dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi seorang yang seperti perempuan Samaria itu. Dia pergi, dia memenangkan satu kota, karena dia bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan kasih, dan dia memenangkan jiwa-jiwa sesuai dengan amanat agung. Itulah yang hari ini saya mau sampaikan, saudara. Follow through. Mari kita lanjutkan. Mari kita teruskan. Keep up. Mari kita sampai kepada kasih. Jangan berhenti di iman, jangan berhenti di pengharapan, tapi kita sampai kepada kasih. Karena iman, pengharapan, dan kasih, maka hidup kita akan berkemenangan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Let faith rise up
Oh heart, believe, let faith rise up in me. Let faith rise up, let faith rise up. Oh heart, believe, let faith rise up in me. Let faith rise up. Oh heart, believe it. Let faith rise up in me. Oh, let faith rise up. Oh heart, believe it. Let faith rise up in me. Oh Jesus. Kita akan masuk dalam berjaman kudus. Sebab apa yang kuruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin, saudara. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Amin, saudara. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, peace, be still. Say the word, and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep, Lord. Peace, be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace, peace over me. Peace, peace over me. Peace over me, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Let your peace abide in me, Jesus, and I will be still till I'm dancing in the deep, Lord. Oh, thank you, Jesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami angkat iman kami di hadapan-Mu. Maka kami merasakan peace, kami merasakan damai Tuhan. Dan kami mau tidak berhenti hanya di dalam iman dan percaya. Tapi kami mau terus memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami percayakan firman-Mu dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan dan kami memiliki pengharapan. Kami melihat kasih-Mu yang besar. Kami melihat Engkau mengasihi setiap kami. Kami tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu. Kami orang-orang yang mengasihi-Mu, karena itu kami mau sepakat apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kalau kami harus kembali Tuhan, dilahirkan kembali. Kami harus Tuhan berhenti sejenak, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan kami harus bersembunyi sebentar.
Karena kami mau sedang dipersiapkan, kami sedang mau dilahirkan dari air dan roh. Kami sedang mau dilahirkan melalui kasih-Mu dan melalui Roh Kudus. Kami nggak mau hanya menjadi orang Kristen sebagai tanda kutip, tapi kami mau menjadi orang yang percaya akan firman-Mu, memiliki pengharapan, dan pengharapan yang membuat kami sampai kami boleh follow through, kami boleh melanjutkan, kami boleh terus meneruskan sampai kepada kasih-Mu. Karena kasih-Mu adalah yang terbesar, dan kasih-Mu memulihkan setiap kami, kasih-Mu menyembuhkan setiap kami, kasih-Mu merubahkan setiap kami, sehingga kami bukan hanya orang dunia yang beribadah secara dunia, tapi kami sungguh-sungguh memiliki iman. Kami percaya akan firman-Mu, dan ibadah kami tidak akan pernah sama lagi. Ibadah kami karena kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami menerima kasih-Mu saat ini Tuhan. Kami menerima kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami menerima kasih-Mu yang menyembuhkan hati kami. Kami menerima kasih-Mu yang memulihkan hati kami. Sehingga kasih itu boleh membersihkan kami, memenuhi hati kami, bahkan menjadi mata air, menjadi sumber dari dalam hati kami. Sehingga dengan kasih yang kami terima, kami bisa sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami bisa sungguh-sungguh melakukan firman-Mu karena dasarnya kasih. Bukan karena paksaan, tapi karena kami mengasihi-Mu, maka kami akan menuruti firman-Mu. Kami juga dapat mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi musuh kami, mengasihi orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini waktunya kami dilahirkan kembali. Ini waktunya kami ada dalam kandungan-Mu kembali Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang memulihkan kami. Sehingga nanti pada waktunya kami dilahirkan, kami reborn. Kami siap untuk dipakai sebagai alat Tuhan di zaman akhir ini. Di masa Pentakosta yang ketiga ini, kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami akan melakukan amanat agung, menjadi saksi-Mu, memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, berkati terus anak-anak-Mu di dalam waktu-waktu ini Tuhan, di mana kami kembali di dalam kandungan-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan. Tuhan, cara hidup kami dirubahkan, dipulihkan. Cara kami Tuhan berhubungan suami istri, orang tua dengan anak dipulihkan, disesuaikan dengan firman Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, bahkan cara kami bekerja, cara kami berbisnis juga dirubahkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu semua. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Biarlah kami terus boleh sabar, karena ini waktunya kami dikandung kembali oleh kasih-Mu dan oleh Roh Kudus. Kami dirubahkan, dipulihkan, kami sedang diriset, supaya kami memiliki dasar yang benar, yaitu percaya iman kami. Tuhan, kami mau mudah percaya dengan firman-Mu. Hati kami gak keras lagi. Kemudian kami juga memiliki pengharapan. Bukan apa yang kami lihat, tapi apa yang kami percaya. Kami lihat secara iman kami. Dan kami boleh ketemu dengan kasih-Mu. Kami ketemu dengan rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh setuju, sepakat dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan, yang telah membawa perpuluhan. Biarlah anak-anak-Mu karena hati mengasihi Tuhan, mereka memberi, berkati Tuhan. Biar ada perkenanan Tuhan atas persembahan, bahkan juga perpuluhan yang dikembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus akan terus menuntun setiap kami di masa-masa ini. Sehingga pada waktunya Tuhan, waktu kami dilahirkan kembali, kami tidak akan sama lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden.
Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pastor Tim untuk firman yang mengajar dan memberikan kekuatan dan rema untuk kita semua. Kita telah sampai di penghujung ibadah raya online ini. Kami menghimbau agar Bapak Ibu memberikan persembahan yang terbaik melalui metode atau apps yang telah ditampilkan sebelumnya. Sebelum kita berpisah, mari siapkan hati untuk menerima doa berkat. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persamaan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.